Selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bentar besok kita akan memperingati Yesus bagaimana, saudaraku, kita yang mendengar seru doa kita mau mati buat kita. Dia hadir, dia yang selalu hadir di dalam doa-doa pagi. Hari kita mendengar seru doa kita jemaat Tuhan di hidup. Jadi kita tidak sia-sia untuk dapat berdoa bersama di setiap pagi. Firman yang akan saya bagikan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kita kan mau apa yang kita doakan, kita mau menuai hasil yang luar biasa tentunya. Hari ini kita berdoa untuk negara kita dan banyak hal di doa sahabat kita. Saudaraku, kalau kita hitung sejak COVID, kita sudah berdoa selama 5 tahun. Kita boleh petik pelajaran apa yang sudah kita dapatkan selama 5 tahun ini. Sebagian orang yang meninggalkan doa ini dengan beberapa alasan. Mungkin ya begitu-begitu saja, bosan atau capek, ngantuk, segala macam lah. Tapi juga saudaraku, ada juga tetap ya pendoa yang setia sampai sekarang. Masih bersemangat berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Jadi kita coba mengevaluasi, kita bagian dari yang mana? Kita punya makna yang luar biasa sebagai pendoa. Cuma ada sesuatu yang dalam doa ini harus kita kerjakan. Hingga kita datang berdoa bersama-sama, hanya kepada Dia lah kita minta pertolongan. Kepada Dia yang mau mati buat kita, sehingga besok kita akan memperingati hari kematiannya dan lalu kebangkitannya. Saudaraku, berdoa itu membutuhkan kesungguhan hati dari kita. Kita menyiapkan segalanya untuk hadir pada pagi hari ini. Kita tidak untuk menyegarkan diri kita datang, menyiapkan pujiannya, menyiapkan semuanya. Hal-hal fisik juga perlu kita siapkan. Tuhan tidak melihat yang fisik, tetapi lihat hati kita. Tetapi butuh bukti kesungguhan daripada pendoa-pendoa. Dia akan preparing, akan persiapkan semuanya. Jadi berdoa pagi hari ini adalah acara yang penting juga. Saudara, kalau menghadiri yang penting pasti akan preparing ya, persiapan. Saudaraku, hari ini saya akan membagikan ada kuasa doa yang luar biasa yang akan terjadi di dalam setiap doa kita. Karena Dia hadir di dalam setiap doa kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita lihat nanti bukti firman Tuhan yang menegaskan kepada kita, doa itu sangat penting. Mungkin ada orang berkata, emangnya harus berdoa yang kayak begini ya? Saya mau katakan doa itu ada yang doa korporat, ada yang doa pribadi. Kita buat negara ini perlu yang sama-sama kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Gembala-gembala telah berusaha begitu rupa, itu luar biasa. Tetap semangat teman-teman pekerja Tuhan. Jangan pernah mundur untuk terus bersemangat mengarahkan jemaat Tuhan, menjelaskan kenapa harus kita berdoa bersama. Jadi kalau ada kata-kata yang membuat lemah, kita harus patahkan dalam nama Tuhan Yesus karena Yesus hadir. Iblis tidak pernah berpikir, dia selalu memikirkan yang salah saja. Dia jahat. Tapi Allah kita, dia selalu berpikir yang positif.
Pertanyaannya, mengapa kita pernah berhenti untuk berpikir seperti Tuhan Yesus? Saudaraku, inilah firman yang akan saya bagikan. Bagaimana luar biasanya kuasa doa. Diambil dari kitab Yakobus ayat 13 sampai 18. Saya bacakan ya. Bagaimana kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam kitab menjelaskan betapa pentingnya berdoa itu. Kita akan melalui hari-hari yang tidak selalu enak. Ya, ada juga hari-hari yang susah. Baiklah ia berdoa. Seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kita lanjut, saudara tuh. Apa kata Alkitab atau kesaksian Alkitab? Dan katanya, ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi, Alkitab menyaksikan sesuatu yang dasar terjadi dalam doa. Jadi saudara, ayo yang masih yakin bahwa di dalam doa ada sesuatu yang luar biasa, ayo semangat. Jangan kita datang hanya pada waktu kita ditugaskan atau pada hari di mana komselnya itu hanya berdoa di hari itu. Sama-sama dengan teman kita sekarang lagi menghadapi permasalahan yang mudah bagi negara kita perlu sabar. Kita yakinkan bahwa doa-doa kita bukan karena rutinitas atau hanya dibacakan karena begitu ya. Kita perlu iman katanya. Lihat di sini orang sakit datang Tuhan, kemudian berdosa, katanya dosanya akan diampuni kalau kita berdoa. 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Besar kuasa doa itu. Makanya kita yang bersemangat pagi hari ini, kita lanjutkan kesemangatan kita sebagai gereja Tuhan. Besok akan semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Dan kita lihat mukjizat itu terjadi, kuasa doa terjadi di gereja Tuhan. Ayat 17 dan 18 katanya demikian. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Maka ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan. Mari jemaat Tuhan, kita sama dengan Elia, kata firman Tuhan. Kita perlu bersungguh-sungguh, kembali saya katakan di sini. Kita angkat selimut kita dari kasur kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Inilah kami ya Tuhan, gereja Tuhan. Inilah aku Tuhan, mau berdoa bagi diri kami, bagi jemaat Tuhan. Untuk mengalami kebangunan rohani. Sehingga banyak orang datang kepada kita. Kita melakukan 1-1-1-5 kali. Bukan untuk semata menambah jumlah daripada jemaat Tuhan di mana kita beribadah. Tetapi kata firman Tuhan, supaya kita paham apa yang baru itu. Yakobus 5 ayat 18, kita jelas di sini lihat. Atau 17 dan 18. Elia yang sama dengan kita berdoa sungguh-sungguh dan kita akan lihat
Apa yang kita doakan terjadi? Orang sakit disembuhkan, Indonesia boleh merdeka, orang-orang yang korupsi, pemimpin-pemimpin kita doakan supaya mereka datang kepada Tuhan. Negeri ini boleh mengalami pelepasan penjajahan daripada dosa-dosa yang jahat. Sekarang orang tidak malu lagi, pemimpin-pemimpin diunggah di mana-mana, dan dia jatuh dalam dosa. Jadi saudaraku, kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik satu kali 5 kali, ini makna daripada 9 Yakobus 5:19. Firman Tuhan katakan, ketahuilah kita membawa Injil bagi banyak orang, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mari kita bawa keluarga kita terlebih dahulu, saudara-saudara kita yang dekat, yang mudah kita dekati, kita ceritakan mengapa saya berubah, karena Yesus sudah mati buat saya di kayu salib, saya sudah lahir baru. Kebenaran itu memerdekakan saya. Kebenaran Allah membenarkan saya dari dosa yang seharusnya kita tanggung, yang kita binasa. Tapi Yesus sayang. Orang yang kita doakan. Mari saudaraku, kita doa sungguh-sungguh. Firman Tuhan, mujizat itu masih ada. Percaya, Tuhan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Siapkanlah diri Anda pagi hari ini bersama-sama. Mari para gembala kita ingatkan kembali sama Tuhan, bahwa di gereja Tuhan ada berdoa bersama. Tuhan berikan jalan-jalan yang mudah bagi kita untuk berdoa di pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada Allah yang hadir, yang menjawab doa kita. Mari kita berdoa.